Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmawati Tahir, NIM 13142303, kelas 3A, jurusan Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Dosen pengampu Prof. Dr. Novianti Jafri, SPD, MPDI. Di sini saya akan memaparkan materi tentang tugas 14, yaitu perencanaan pendidikan, perencanaan pengelolaan peserta didik. Pengertian pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek didik di suatu lembaga pendidikan. Menurut UU Sidiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Tujuan dan fungsi pengelolaan peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran sehingga dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, serta dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan yang ditetapkan. Sambungannya, secara khusus manajemen peserta didik berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi yang berkenaan dengan perkembangan individualitas peserta didik, yaitu agar peserta didik dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan perkembangan fungsi sosial peserta didik, ialah peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan teman sebayanya, dengan orang tua, keluarga, dengan lingkungan sosial sekolahnya, dan lingkungan sosial masyarakat. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, ialah agar peserta didik tersalur hobinya, kesenangan, dan minatnya. 4. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Perencanaan peserta didik menyangkut perencanaan penerimaan siswa baru, kelulusan, jumlah putus sekolah, dan kepindahan. Perencanaan peserta didik akan langsung berhubungan dengan kegiatan penerimaan dan proses pencatatan atau dokumentasi data pribadi siswa yang kemudian tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pencatatan atau dokumentasi data hasil belajar dan aspek-aspek lain yang diperlukan dalam kegiatan kurikuler dan kokurikuler. Perencanaan terhadap peserta didik meliputi kegiatan A. Sistem penerimaan peserta didik baru. B. Kriteria penerimaan peserta didik baru. C. Analisis kebutuhan peserta didik baru. D. Rekrutmen peserta didik. E. Seleksi peserta didik. Kesimpulannya, manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut sekolah dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.